Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa kami dimanapun berada dengan Ibu Malasni pada pembelajaran IPA kelas 9. Salam sejahtera selalu. Semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan yang lalu, kita telah selesai membahas masalah sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang kita masuk lagi pada KD berikutnya, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada pertemuan pertama pada KD kedua ini, kita khususkan yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Anak ibu sekalian, kamu sekarang sudah kelas 9. Tak lama lagi akan mengikuti atau tamat dari SMP. Nah, pelajaran kita yang akan kita pelajari ini akan bermanfaat sekali untuk kamu nanti di rumah sebab untuk mencari tambahan penghasilan. Nah, sebelum kita membahas tentang reproduksi tumbuhan, kita lihat dulu apa tujuan pelajaran kita hari ini. Setelah selesai kita nanti mempelajari materi ini, diharapkan Ananda semua dapat yang pertama menjelaskan pengertian perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, menjelaskan pengertian perkembangbiakan secara generatif. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Yang keempat, menyebutkan macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, Ananda sekalian, tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Nah, perkembangbiakan secara generatif adalah suatu proses perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan, yaitu menghasilkan sel sperma, dan sel kelamin betina yang menghasilkan sel telur, serta melalui suatu proses fertilisasi, yaitu peleburan antara inti sperma dengan inti sel telur, yang nantinya akan membentuk zigot. Zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Pada perkembangbiakan generatif ini, sifat anaknya nanti adalah merupakan perpaduan dari sifat kedua induk. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah suatu proses perkembangbiakan tanpa melalui proses fertilisasi. Sedangkan sifat dari keturunan nantinya adalah persis sama dengan sifat induknya. Nah, kita masuk lagi pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu perbanyakkan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru tanpa melalui proses fertilisasi. Ini dapat kita lihat pada tumbuhan angiosperme. Tumbuhan angiosperme ini berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan angiosperme dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia, yaitu dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang,
tunas adventif daun, dan tunas. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah atau di bawah permukaan tanah. Contohnya lengkuas dan jahe. Nah, kamu perhatikan gambar ini. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa lengkuas atau jahe di batangnya itu berruas-ruas atau berbuku-buku. Nah, pada buku-buku atau ruas-ruas inilah nanti akan tumbuh tunas baru yang akan menjadi individu baru nantinya. Nah, stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon ini. Nah, ini dia pada gambar dapat kita lihat. Nah, inilah yang kita namakan stolon atau geragi. Pada bagian ujungnya terdapat nanti tunas. Nah, apabila tunas ini nanti menyentuh tanah, dia akan tumbuh akar dan membentuk individu baru. Nah, umbi lapis adalah merupakan modifikasi dari batang dan daun. Contohnya pada bawang merah. Nah, pada gambar ini dia yang merupakan umbi lapis itu terdiri dari lapisan daun dan cakram. Nah, kuncup tanaman baru nanti akan tumbuh di antara lapisan daun ini. Nah, umbi batang adalah tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Di samping pembengkakan pada batang ini yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan juga berfungsi untuk perkembangbiakan, di mana nanti pada umbi ini akan tumbuh tunas atau kuncup yang nantinya akan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, kuncup adventif daun, yaitu kuncup atau tunas yang terdapat pada tepi daun. Nah, contohnya pada cocor bebek. Nah, kita lihat gambar ini. Pada pinggir-pinggir daun cocor bebek ini, terdapat nanti kuncup-kuncup baru atau tunas-tunas baru apabila daun cocor bebek ini jatuh ke tanah atau menyentuh tanah. Nanti tunas itu akan membentuk akar dan tumbuh menjadi tanaman cocor bebek baru. Nah, itulah contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, sekarang kita lihat lagi perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan adalah suatu proses perkembangbiakan dengan ikut campur tangan manusia atau sengaja dilakukan oleh manusia untuk memperbanyak tanaman. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif buatan inilah nanti yang akan perlu untuk kamu apabila kamu nanti selepas dari SMP ini sambil menunggu sekolah baru. Ini bisa kamu lakukan di rumah dan bisa merupakan sumber penghasilan untuk kamu nanti. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini dapat dilakukan melalui cangkok atau mencangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menghilangkan kambium dari batang dan menumbuhkan akar pada bagian tumbuhan tersebut. Nah, contohnya pohon mangga, jambu, dan rambutan. Perhatikan gambar. Nah, kita ambil dahan yang mendatar seperti ini. Setelah itu, kita ukur kira-kira 10 cm dahan tadi, kita kuliti. Seterusnya, kita buang kambiumnya. Setelah kita buang kambiumnya, kita bungkus dengan tanah dengan menggunakan sabut kelapa. Nah, nanti setelah beberapa lama akan tumbuh akar pada bagian yang ditutup ini. Apabila setelah tumbuh akar, kita potong, berarti
kita sudah siap untuk menanamnya pada tempat yang baru. Hasilnya nanti atau buahnya nanti akan sama dengan tanaman induk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan atau menundukkan tangkai atau bagian batang tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Contohnya alamanda. Nah, lihat gambar ini. Ini ada tangkainya. Kita rundukkan ke tanah. Kemudian kita tutup dengan tanah. Nanti lama-kelamaan atau beberapa hari atau beberapa minggu akan tumbuh akar. Apabila kita telah tumbuh akar, kita potong, siap untuk kita pindahkan pada tempat yang baru. Nah, menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis berbeda sifat. Nah, pada menyambung ini kita butuh dua tanaman atau kita butuh yang satu tanaman pokok dan yang satu lagi tanaman yang akan kita sambungkan. Nah, caranya, batang pada tanaman pokok tadi kita potong. Kemudian kita ambil ranting atau bagian tanaman yang akan kita sambung tadi. Lantas kita sambungkan pada tanaman pokok yang telah kita potong tadi. Setelah itu kita ikat. Letakkan pada tempat yang teduh. Nanti dia akan menyatu. Maka sifat anaknya nanti atau sifat tanaman yang akan tumbuh nanti atau berkembang sama dengan sifat induk yang kita inginkan. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Nah, dengan cara perhatikan gambar. Kita kuliti dulu tunas yang ada pada tanaman yang akan kita tempel. Kemudian kita ambil tunas pada tanaman yang akan kita tempelkan. Lantas kita tempelkan pada tanaman tadi. Terus kita ikat. Nanti dia akan tumbuh dan akan menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dengan induk yang kita ambil tadi. Stek adalah dengan memotong atau memisahkan dari induk satu bagian tanaman dan kemudian tanaman. Saya ulangi, dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Artinya, bagian tanaman yang kita potong tadi, kita tanam pada tempat yang baru. Nanti bagian potong tanaman tadi akan tumbuh tunas dan membentuk tanaman baru. Contohnya adalah ketela pohon. Nah, dari uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan atau rangkuman sebagai berikut. Tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif, yaitu proses perkembangbiakan yang tidak melalui fertilisasi. Generatif, proses perkembangbiakan melalui fertilisasi. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami tanpa adanya ikut campur tangan manusia. Vegetatif buatan, yaitu sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, dari materi ini kita nanti dapat melakukannya di rumah masing-masing. Yang terakhir adalah tugas. Tugas ini kamu kerjakan pada buku latihan. Tugas yang pertama adalah tuliskanlah pengertian dari perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang kedua, jelaskanlah
perbedaan antara proses perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan vegetatif buatan lengkap dengan contoh. Nah, untuk hari ini maka selesailah materi pembelajaran kita. Dan untuk minggu depan, tolong kamu baca tentang materi kita yang baru, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan generatif. Nah, untuk itu kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.